Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat sore juga buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Tentu senang sekali rasanya saya Fiorina Jeretno dapat kembali menyapa Tribuners dalam program kita di sore hari ini, program Bincang Kampus edisi Senin 6 Oktober 2025. Dan kali ini Tribuners kita sudah mengemas perbincangan kita dengan tajuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar membangun jaringan internasional di era digital. Tentu kalau kita berbicara tentang kuliah, itu kan selalunya atau juga monotonnya belajar secara tatap muka dan tidak melulu sebenarnya hanya di kampus saja. Kalau di era digital saat ini sebenarnya sudah bisa terhubung kemanapun, bahkan dengan skala internasional pun juga kita bisa terhubung. Nah, maka dari itu juga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unismu Makassar sudah mulai mengambil arah atau juga langkah agar teman-teman mahasiswa ataupun juga dosennya juga bisa punya pengalaman yang lebih luas nih di kancah internasional nih Tribuners. Maka dari itu kita akan ulas juga bersama narasumber kita di sore hari ini. Ada Ibu Agus Diwana Suwarni, SE Master of Science in Accounting, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unismu Makassar, dan juga beliau ini sekaligus menjadi mahasiswa S3 di University Sains Islam Malaysia atau USIM. Izinkan Vio menyapa narasumber kita di sore hari ini Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat sore Ibu Ana. Sore. Bagaimana kabar? Ya, alhamdulillah selalu bahagia. Selalu bahagia. Ini kabar-kabarnya ini Tribuners, Ibu Ana punya beberapa agenda sebelum ke Tribun Timur, Ibu. Iya, betul. Iya, langsung aja Vio tanyakan tips sehatnya dulu nih Bu ya. Dengan banyaknya aktivitas begitu padat setiap harinya, Ibu. Iya, karena kita sebagai pimpinan fakultas kan ada aktivitas rapat, habis itu menghandle persuratan, meeting dan semuanya, tapi hal yang terpenting adalah bagaimana kita bahagia saja. Iya. Karena kalau tanpa kita bahagia ya kita kayaknya sepertinya tidak enjoy gitu melakukan kegiatan-kegiatan setiap hari. Oke, kuncinya adalah bahagia. Iya, Tapi betul. gimana Ibu mengelola stresnya itu? Intinya kalau ada masalah, we solve that problem. Oke. Gitu. Karena kalau problemnya kecil ditambah itu kan membuat mood kita tidak bahagia. Wah, luar biasa. Gitu. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya lantas Iya, ya Bu. makasih ya. Iya, Ibu ini sekaligus menjadi wakil dekan 1, tentu juga punya kesibukan yang banyak tadi ya, banyak agenda setiap harinya, dan tentu menjadi mahasiswi juga S3 di USIM. Nah, cara bagi waktunya ini gimana Bu ya? Oke, saya sekarang ini tidak tugas belajar karena biasanya ya kalau kita studinya agak lebih jauh daripada Kota Makassar, kita itu sebagai dosen harusnya tugas belajar. Tetapi ada dua pilihan, bisa tugas belajar atau izin belajar. Karena kenapa kampus saya itu bisa via online gitu. Oke. Iya, tapi walaupun setiap tahun kita harus renew visa untuk stay di sana gitu. Jadi kalau enter Malaysia saya tidak perlu mengisi registrasi untuk kita bisa stay di situ selama 30 hari. Tapi saya sudah ada visa, jadi masuk kapan saja saya bisa datang seperti itu. Oke. Ini saya sudah 3 kali renew visa. Oh, renew Iya, visa. iya, Oke, begitu. jadi memang banyak hal yang perlu diurus dan diperhatikan juga ya, Bu. Iya, Nah, betul. ini kan kalau kunci utamanya, Bu ya, menjadi pendidik, pemimpin, pelajar, istri, orang tua Ibu. mungkin juga iya ya. Seorang perempuan lagi Ibu nih, Bu ya. Betul. Tentu banyak beban sebenarnya. Iya, betul. Tapi untuk sekali lagi mengelola beban-beban tersebut, Iya. bagaimana caranya, Ibu? Ini kalaupun mungkin sebagai contoh Vio ya, izin Ibu ya, punya beberapa aktivitas saja sudah hektik Bu rasanya. Iya sih. Sebenarnya kenapa saya jauh untuk melakukan traveling untuk S3 saya karena saya mikirnya ke depan Unismu ini kan lebih global gitu dan kalau saya tidak berteman dengan teman-teman internasional kan nanti jikalau saya lebih diberikan kesempatan untuk mengelola kampus ini kan saya bisa mudah gitu untuk bertemu dengan teman-teman yang ada di skala internasional seperti itu. Oke, jadi memang harus ada persiapan dulu untuk bagaimana kemudian bisa mengarah ke global lagi, Betul. globalisasi juga nih Bu ya. Betul, iya. Oke. Tapi bukan berarti bahwa kalau kita kuliah di Makassar atau di Indonesia itu tidak berteman dengan teman-teman global. Tetapi kalau kita jauh lebih melangkah gitu, setidaknya teman-teman foreigner itu bisa easy untuk kita bisa diskusi gitu. Oke, tapi kalau boleh kita kepo sedikit Ibu Ana, Iya. biasanya tuh jadwalnya ketika mungkin harus belajar tatap muka di USIM Malaysia sana itu
jadwalnya kayak gimana? Apakah setiap hari ada jamnya atau seperti gitu. apa? Kalau kan sekarang saya sudah masuk semester 5 ya. Oke. Saya berupaya semester 6 udah selesai. Jadi insya Allah next year itu udah last year lah buat saya. Jadi waktu semester 1 2 kita memang kuliahnya via online. Itulah kenapa rektor mengizinkan saya di Malaysia, karena saya izin belajar gitu. Jadi via online saya belajarnya itu kita malam ya. Kalau di sana kan kita memang sama waktu Makassar, tetapi waktu sholatnya yang berbeda. Jadi kita pada maghrib di sini, di sana itu baru sudah sholat isya gitu. Jadi saya belajarnya sampai jam 10 jam 11 malam di semester 1 2 saja. Jadi semester 3 4 kita riset. Nah, kebetulan penelitian saya itu ada 4 negara. Jadi South Asia, ada Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Brunei gitu. Kenapa saya ngambil 4 negara? Karena saya penelitiannya tentang masjid. Oke, penelitiannya tentang Ya, masjid. tentang masjid, fund management. Jadi saya pengen tahu bagaimana sih regulasi keuangan masjid dari 4 negara, sehingga nanti ada gap lah yang saya bisa provide untuk Indonesia. Oh my god, ada tantangan nggak Bu? Wah, Ini tantangannya 4 negara pasti ini ya? tantangannya kayak traveling kemana-mana, ketemu banyak orang gitu ya. Kalau tantangan traveling sih rasanya pasti harus banyak support ya Bu? Iya, saya finance-nya self financing gitu. Tapi ada saja lah kalau kita Jalannya. sekolah itu ada saja jalan. Betul. Ini informasi yang kita terima adalah fokus Ibu ada pada akuntansi syariah. Iya, betul. Oke, dan mengambil S3 di Malaysia. Iya. Sebenarnya apa yang membuat Ibu kemudian memilih fokus di akuntansi syariah nih Bu? Oh iya, karena saya dari SMK dulu saya sudah accounting, maksudnya udah belajar akuntansi. Habis itu S1 juga saya alumni Unismu. Habis itu S2 saya juga dari International Islamic University Malaysia, kita call-nya IIUM. Di sana juga saya ambil accounting. Nah, ini sekarang juga saya ambil accounting gitu. Kenapa saya pengen fokus? Karena kan sekarang lembaga keuangan syariah itu udah besar ya. Ya udah, ya dulu Bank Muamalat aja yang pertama. Iya, Sekarang itu sudah ada 13, 14, itu baru Bank Induknya saja. Belum lagi BPRS-nya, belum lagi lembaga-lembaga keuangan lainnya gitu. Jadi ya pengen concern-nya di keuangan Islam, jadi bisa nanti share lebih banyak ke mahasiswa kita. Gitu. Jadi secara personal Ibu Ana sendiri pasti punya visi ataupun juga tujuan hidup nih, ataupun secara personal ingin membawa FEB Unismu Makassar ini ke arah mana nih Bu? Selain tadi pastinya ada jejaring global. Betul. Ya, selanjutnya ke arah mana lagi nih Bu? Kami sebenarnya begini, kita pengen di kampus itu mahasiswa kita itu graduated langsung diterima oleh industri gitu. Kita tidak pengen yang menghasilkan graduan, tetapi tidak diserap oleh lapangan kerja gitu. Jadi berharapnya saya sebagai bidang akademik dan kerjasama alumni-alumni kami itu setelah selesai atau bahkan belum selesai itu sudah dipanggil oleh instansi-instansi baik swasta maupun negeri seperti itu. Oke, jadi kalaupun ada pesan mungkin yang mau disampaikan kepada para fresh graduate mungkin Ibu, karena baru-baru disampaikan tadi berharapnya langsung diterima oleh industri, tapi secara SDM-nya sendiri Bu, yang ingin Ibu titipkan pesan kepada para alumni kayak seperti apa? Ini alumni yang sudah selesai di ataupun juga baru fresh graduate atau fresh graduate. Iya. Kita memang sebelum fresh graduate itu kita berkali beberapa banyak skill gitu. Jadi kalau kami di Fakultas Ekonomi tidak hanya belajar sesuai bidangnya, karena ada 5 major. Yang pertama itu adalah ekonomi pembangunan, kedua manajemen, 3 accounting, 4 D3 perpajakan, yang 5 ekonomi Islam. Jadi ada 1 D3 perpajakan. Jadi D3 perpajakan itu kita udah buatkan sertifikat namanya Brafit A, Brafit B gitu. Jadi nanti pada saat sudah keluar sudah ada tuh sertifikat pendamping ijazahnya untuk dia bisa bekerja di di lembaga-lembaga perpajakan seperti itu. Nah, kalau untuk S1-nya kita siapkan ada satu lembaga kita namanya lembaga sertifikasi gitu, BNSP. Itu juga kita dorong mahasiswa kita untuk mengikuti sertifikasi BNSP itu, sehingga nanti pada saat di lapangan itu enak gitu loh. Maksudnya tinggal menyodorkan udah I'm certified gitu. I'm certified in this discipline. So that easy to apply the job. Gitu. Sekarang memang semua butuh pendukung semua sih Bu, data-data pendukung. Jadi ketika kita melamar itu lebih terbantu juga dan kemudian tempat kita melamar atau industri tempat kita melamar ini lebih percaya juga karena sudah akurat dengan sertifikasi tersebut. Betul, iya. Karena kalau ijazah itu pasti yang pertama ya gitu ya. Tapi kalau ada pendamping
ijazah itu namanya SKPI, itu yang akan menjadi record-recordnya mahasiswa atau alumni sehingga nanti enaklah di lapangan. Oke, ya sebelum kita mungkin melangkah ke topik kita di sore hari ini, bagaimana kemudian jaringan internasional yang akan kita bahas, bagaimana FEB Unismu Makassar kemudian sudah melakukan hal apa saja, upaya-upaya apa saja yang sudah dihadirkan untuk mahasiswa ataupun juga para dosen nih seperti yang Vio sampaikan. Satu pertanyaan penting adalah, ini juga berasal dari kepo sebenarnya Ibu ya, Ibu Ana. Apakah ada pengalaman paling berkesan dari Ibu Ana selama menempuh pendidikan di Malaysia nih Bu? Oke, Mungkin boleh bagi sedikit nih Bu ya, karena ini adalah kali pertama Vio bertemu dengan Ibu Ana, tapi rasanya sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang ingin Vio tanyakan, apalagi kalau dengan menempuh pendidikan di luar negeri Bu. Oke, silakan Ibu. Sebenarnya suka duka pasti ada ya, maksudnya walaupun kita di Makassar atau di Jakarta, maksudnya daerah Jawa, pasti kita ada suka dukanya gitu. Tapi kalau Malaysia ini, since waktu saya di S2 kemarin, itu kan kalau kita jauh dari orang tua, itu hal yang paling rasakan itu kedekatan Tuhan gitu. Kenapa? Karena kalau bukan Tuhan yang menjadi pilar kehidupan, maksudnya ketauhidan kita, itu rasanya kehidupan itu susah gitu. Contoh ya, maksudnya kan kalau kita pakai ATM Indonesia, habis itu sampai di sana kan kalau kita masukin ATM kan keluarnya ringgit tuh. Lagi pula dulu ya di saya itu 2010, tahun yang lalu itu 2010 kan kita belum ada mobile banking ya, belum ada HP secanggih ini gitu, sehingga kita tidak tahu isi ATM itu seperti apa di dalamnya kalau keluar ringgit. Nah, kadang keluar, kadang tidak gitu. Jadi kalau tidak keluar dan kita mau makan kan gimana ya? Benar-benar pertolongan Allah lah gitu. Jadi kalau tidak keluar ya kan kita biasanya, saya sih biasa puasa Senin Kamis ya. Nah kalau udah mau buka puasa dan uangnya nggak keluar, rasanya itu ya Allah pengen saya buka puasa gitu. Tapi ada saja bantuan Allah itu ngasih, ada teman yang tiba-tiba ngasih air minum, tiba-tiba kasih makanan di masjid. Jadi ya itulah apa ya, the powerful of trust gitu kepada Allah. Jadi everything saya biasa mengatakan memang Allah sudah cukup bagi saya. Itu yang saya bisa ambil dari perjalanan studi saya gitu, dari S2 sampai sekarang. Jadi maksudnya apapun hal yang terjadi, itu selalu ada pertolongan dari Allah gitu yang Ibu rasakan. Jadi maksudnya kalaupun menggambarkan atau mau jelaskan kepada teman-teman, rasanya sudah banyak sebenarnya tantangan yang Ibu alami gitu, tapi selalu ada saja pertolongan dari Tuhan. Sama saja yang sini ada saya lihat fotonya. Silakan. Waktu saya kan saya lagi USIM nih, habis itu saya nggak pernah, saya secara finansial mungkin belum banyak ya, alhamdulillah ada gitu. Tapi kalau untuk umroh itu kan apa ya, butuh dana yang lebih banyak. Tapi alhamdulillah dengan program kegiatan USIM itu semuanya undergraduate, anak S1. Maksudnya ada S3 tapi kayaknya saya cuma berdua aja S3 itu yang ikut bergabung kepada mereka. Jadi kemarin kita cuma beli tiket PP saja. Jadi di sana itu di Mekah kita ini full sponsorship di sana. Di Madinah pun juga kita full sponsorship. Jadi alhamdulillah dengan saya menjadi mahasiswa S3 itulah gitu ya, saya katakan bahwa Allah tuh selalu ada dalam setiap aktivitas saya gitu, pencarian ilmu. Alhamdulillah ya Bu. Jadi memang ada rasa syukur terus yang harus kita panjatkan gitu. Baik. Kembali ke tema kita hari ini Bu ya. Sekaligus juga kami tampilkan di layar kaca Anda saat ini Tribuners bagaimana kemudian dokumentasi dari Ibu Ana ketika kemudian melangsungkan pendidikannya Ibu ya, selama di USIM. Nah kemudian sesuai dengan tema kita, bagaimana kemudian membangun jaringan internasional di era digital. Seberapa penting jaringan internasional menurut Ibu Ana, khususnya bagi fakultas, khususnya lagi bagi Fakultas Ekonomi Bisnis yang ada di Unismu Makassar nih Bu. Silakan. Baik. Jadi kan tadi saya sudah sampaikan bahwa di 2010 itu saya sudah mengambil S2 di Kuala Lumpur, dan pada saat saya S2 memang teman aktivitas setiap hari itu sama teman-teman foreigner, maksudnya dari luar negeri gitu. Sehingga bonding saya itu udah sangat akrab lah dengan mereka. Nah setelah saya selesai S2, saya pulangkan ke Unismu, saya bekerja dan saya diamanai jadi Kaprodi, pimpinan prodi gitu di fakultas. Sebelum saya menjadi wakil dekan. Nah gitu, habis itu sambil saya masih di pimpinan prodi, saya juga lanjut lagi di Vice Dean, maksudnya sebagai wakil dekan. Nah pada saat saya menjadi akademik dan kerjasama, saya ingat tuh semua teman-teman saya
waktu kita di S2 dulu. Kan mereka sekarang ada di Bahrain, ada di Jeddah, habis itu ada di beberapa negara Eropa. Kalau Malaysia, Singapura, Brunei itu pasti sudah ada semua di sana. Dan dia sebagai lecturer juga, sebagai dosen. Jadi apa ya, saya mudah gitu untuk menghubungi. Kenapa? Karena kita sudah ada bonding, sudah ada trust di antara kita bersama gitu. Nah, dengan adanya teknologi seperti sekarang ada WhatsApp gitu ya, ada Instagram gitu. Dan saya juga sering branding diri saya dan fakultas kita gitu ya. Jadi setiap ada kegiatan-kegiatan, kita punya Instagram fakultas, punya TikTok fakultas, punya YouTube fakultas. Jadi teman-teman saya jikalau saya share-share di private Facebook saya, dia bisa lihat, oh saya kerja di sini, oh ternyata jaringan internasionalnya udah banyak. Jadi awalnya kita mungkin cuma 10 saja, tapi karena teman-teman ini pada interest dengan kita, akhirnya udahlah mulai berkolaborasi seperti itu. Dan alhamdulillah since 2021 sampai 2000 sekarang 2025, kalau Fakultas Ekonomi itu sudah sekitar 50 kampus luar negeri yang kita kerjasama, dan bahkan lokal lebih sedikit dibanding luar negeri gitu. Kenapa? Karena kemarin waktu kita akreditasi unggul itu di Lamemba, lembaga bisnis ekonomi dan bisnis, memang diutamakan kerjasama internasional. Tapi tidak memungkiri juga di lokal gitu. Lokal kan kita mahasiswa setiap tahun itu kita ada sekitar 400 instansi yang mahasiswa itu bertempat KKP gitu, tapi tidak ada MOU MOA secara tertulis. Ada sih ada, tapi kalau luar negeri kan kita harus ada taken gitu ya, ada MOU, ada MOA gitu, sehingga kita bisa tahu oh sekitar 50 sekarang nih di update sekarang gitu. Jadi program kerjasama yang dimaksud ini dengan mungkin institusi lainnya yang ada di luar negeri itu dalam hal apa saja? Oh iya, jadi kita dalam dosen itu namanya, kalau di Unismu Muhammadiyah namanya Catur Dharma. Catur Dharma. Catur Dharma. Tapi kalau di kampus non Muhammadiyah kita namanya Tri Dharma. Kok ada Catur Dharma? Karena kita di Muhammadiyah namanya ada Al Islam dan Kemuhammadiyahan. Nah, jadi Tri Dharma itu ada penelitian, pengajaran, habis pengabdian kepada masyarakat. Jadi tiga-tiganya ini menjadi struktur dan MOU yang tergantung di dalamnya gitu. Jadi ada visiting lecturer, dosen kami ke sana mengajar. Habis orang luar datang ke kami, itu namanya international guest lecture gitu. Ataukah ada mahasiswa kami yang ke sana, ini kami tanggal 9, tanggal 12 ya, kita bawa mahasiswa kami ke Thailand dengan Malaysia gitu, untuk memperlihatkan. Dan itu nanti dia ada collaborate between UUM namanya, Universitas Utara Malaysia, dengan fakultas kami, mahasiswa kami, nanti dia ada competition sama-sama di situ buat lomba gitu. Nah ini sudah kali ketiga gitu. Jadi berarti dimulai dari tahun berapa nih Bu, kalau udah tahun ketiga tahun ini? 2022 ya. 2022 masih masa-masa pandemi itu sebenarnya ya. 2023 mulainya. 2023, 2024, 2025. Jadi 3 tahun. Iya, setiap tahun. Oh my God. Iya, karena mahasiswa harus punya pengalaman gitu loh, keluar negeri. Juga, karena kalau tidak dia kan nggak punya paspor. Tapi kalau ada paspornya, setidaknya itu menjadi awal lah untuk jalan-jalan ke luar negeri. Jadi maksudnya ini ada program student exchange juga? Iya, kalau student exchange itu kita ada namanya inbound dan outbound. Jadi gitu. Beda lagi. Iya, beda lagi. Jadi orang luar gitu ya? Iya, orang luar datang ke fakultas atau di Unismu itu stay kayak sekitar 2 sampai 3 minggu gitu, dan buat berbagai kegiatan. Begitu pula dengan kami yang ke sana. Seperti itu, Ibu. Oke, berarti sehingga saat ini kalau untuk kerjasama bukan hanya mahasiswa saja yang belajar langsung ke sana, dosen pun juga menjadi dosen tamu mungkin ya gitu ya istilahnya. Dosen dari luar yang dosen juga di Unismu, begitupun sebaliknya. Dan kemudian dalam ranah apa lagi nih Bu? Itu yang tadi penelitian. Jadi penelitian itu kita ada satu paper di mana contoh nih saya kerjasama dengan fakulti di Bahrain gitu, University Bahrain. Itu jadi ada paper kita bersama. Jadi saya penulis pertama, teman-teman dosen di Bahrain penulis kedua. Begitu halnya juga di yang pertama, kami yang kedua gitu. Begitu teman-teman yang lain juga, ada yang di Jepang, ada di mana gitu. Jadi kolaborasi penelitian kita itu lebih huge gitu, lebih besar. Tidak hanya sesama internal dosen gitu. Betul. Iya, atau terutama
jumpa ada teman di Unhas, ada teman di STM gitu ya, atau di UNEM atau di UIN. Tidak hanya itu saja, tetapi kita melibatkan teman-teman luar negeri. Kenapa? Selain mengecekkan bahasa Inggrisnya, karena kan itu Scopus ya gitu, dia juga sudah punya nama gitu. Jadi gampang lah nama kita itu atau paper kita itu bisa di accepted oleh jurnal-jurnal yang bereputasi gitu. Udah terbayangkan Ibu ketika Ibu Ana jelaskan bahwa menjadi penulis pertama, penulis keduanya teman-teman di luar sana. Iya. Sangat susah Ibu ya? Atau gampang menurut Ibu? Kenapa? Karena kita dimulai dari kerjasama itu, Bu. Kita sudah saling mengenal gitu ya. Kita kirimkan nama-nama dosen dengan kontak dan emailnya. Mereka juga begitu mengirimkan nama. Jadi kita email-email, kita WhatsApp-WhatsAppan gitu. Kenapa di era sekarang itu kita nggak bisa bekerja sendiri? Without collaboration, nothing gitu. Jadi kita harus memang bekerja sama dengan banyak orang. Nah, di dunia sekarang kita nggak boleh banyak musuh, iya harus banyak teman, gitu. Jadi teman-teman yang mungkin tidak punya relasi teman-teman di luar, inilah kita mempertemukan gitu. Dia ajak ke sini bertemu dengan teman yang lain. Gitu. Tapi kan pasti ada titik awalnya Ibu ya, kemudian bisa ada kolaborasi seperti ini. Itu dimulai di tahun berapa? 2023 itu? Iya di 2021. Saya dilantik pertama ya jadi wakil dekan 1 gitu. Kita mulai untuk starting untuk bertemu lah dengan teman-teman luar negeri. Itulah tadi kenapa saya Unismu kan waktu saya S2 itu Unismu yang biayai S2 saya, beasiswa gitu. Jadi mungkin Unismu memikirkan SDM-nya harus dikeluarkan luar negeri gitu untuk kedepannya. Makanya S3 ini saya juga bismillah lagi ke Malaysia walaupun negara tetangga. Karena saya karena tadi saya S2 harus beasiswa sehingga 10 tahun saya nggak boleh keluar dari Unismu Makassar gitu. Dan waktu itu saya sudah mau berangkat ke UK, tapi tidak diizinkan sama kampus karena saya harus mengabdi dulu. Aduh daripada usia saya semakin tua ya gitu. Akhirnya saya apply lah di Malaysia yang ada online-nya. Tapi kalau dari raut mukanya Ibu ini masih belia banget Ibu ya? Masih gadis Ibu. Hanya di kamera aja. Oke, dan kemudian dengan bekal pengalaman gitu ya Ibu, 2021 ketika diamanatkan gitu ya menjadi wakil dekan 1. Betul. Kemudian ini merupakan periode kedua. Iya betul. Iya, periode kedua. Ada waktu 5 tahun, tentu peluang-peluang yang Ibu lihat juga bervariasi. Iya betul. Kalau di tahun ini 2025, kira-kira menurut pengamatan Ibu Ana, peluang apa saja yang kemudian bisa dikolaborasikan dengan tempat Ibu kuliah saat ini di Malaysia itu, di USIM? Kalau USIM sih saya sebenarnya sebelum kuliah saya sudah kerja sama. Sudah kerja sama? Iya, itulah kenapa saya datang. Itulah saya datang karena saya tahu ada online-nya gitu. Jadi alhamdulillah kita sudah MOU, MOA sebelum saya datang. Jadi gimana ya, waktu itu saya bawa sambutan, tapi saya juga sebagai mahasiswa di sana. Jadi kata dekannya ini mahasiswa saya atau rekan kerja saya gitu. Kenapa? Karena kita sudah punya kerjasama yang baik. Habis itu saya apply jadi student. Jadi gitu itu challenging juga sih. Tapi so far good gitu. Nah jadi kalau kedepannya untuk 2 periode ini tetap yang kita sudah kerjasama itu kita keep going on. Maksudnya tetap kita melanjutkan berjalan terus. Tapi ini kita pengen ke arah Eropa gitu. Iya kita pengen ke Eropa. Mungkin teman-teman yang ada di Belanda, teman-teman yang ada di UK, teman-teman yang supaya teman-teman dosen di Fakultas Ekonomi itu lebih banyak temannya lah gitu. Dan saya juga secara pribadi wawasannya juga mungkin lebih terbuka lagi Bu ya. Betul. Apalagi kalau kita punya, mohon izin Bu saya potong, maksudnya kalaupun ini kepikiran juga, kalau kita punya teman-teman mungkin yang asalnya bukan dari Indonesia saja, dari luar, biasanya banyak wawasan baru lagi nih yang kita pelajari. Betul. Karena saya juga belum pernah ke Eropa. Tapi kalau Timur Tengah, habis daerah South Asia, alhamdulillah udah sering. Ini kan banyak manfaat yang sudah dirasakan oleh Ibu Ana, alhamdulillahnya. Nah, kemudian tadi ada anak-anak mahasiswa juga yang terpilih, kemudian juga bisa merasakan hal yang sama. Tapi kalau manfaat yang dirasakan oleh teman-teman mahasiswa yang mungkin belum sempat ke luar negeri untuk merasakan beberapa program tadi yang disebutkan, manfaat yang dirasakan saat ini di sini itu ada dalam bentuk apa nih Bu? Iya, karena mungkin program atau yang tadi apa? yang saya sampaikan kita ada annual conference. Ini sudah ada third international conference kita di fakultas dan itu pada saat kegiatan berlangsung
pemateri dari luar negeri tuh datang ke Makassar gitu. Jadi pada saat beliau datang, ini kita langsung ketemu dengan mahasiswa kita. Jadi walaupun mahasiswa belum jalan-jalan ke luar negeri, tapi alhamdulillah bisa mendengar langsung lah, atau via online. Jadi kemarin kita ada salah satu kampus dari Saudi, ya, habis itu via online. Jadi kan kita tahu ya kalau orang Saudi bawa speaker itu dia pakai pakaian lengkapnya gitu, dan in English. Saya bilang don't speak in bahasa Arabic. Okay. Kenapa? Karena kami tidak semuanya bisa bahasa Arab, karena kita Faculty of Economy and Business gitu. So you speak in Arabic, in English. Gitu. Kenapa? Karena beliau juga itu S2 S3-nya itu di Australia. Jadi ada juga. Iya, jadi memang, fluently juga ya. Bahasa Inggrisnya itu fluent gitu. Dan saya ketemu itu cuma via online. Saya nggak pernah physically face to face atau sebelum saya panggil ke sini. Maksudnya as a guest lecture gitu. Iya. Tapi setelah pas kegiatan saya USIM, saya meet up di sana. Jadi saya bawakan khas Sulawesi Selatan yang sarung itu, yang kain dari sutra. Saya bilang this one is not full sutra because sutra cannot be used untuk laki-laki kan. Jadi ini semi aja gitu, so you can use it. Jadi waktu itu saya bawa karena kebetulan ada lawatan ke Jeddah. Dia juga datang nih dari sekitar sejam 2 jam dari Jeddah di tempat dia bekerja. Alhamdulillah dia datang dengan istrinya, saya baru kenalan. Iya, jadi dimulai dari email, WhatsApp-WhatsAppan gitu. Iya, without knowing him gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang malah lebih akrab. Kenapa? Kita ada paper sama-sama gitu. Iya, jadi teknologi sekarang itu sangat memudahkan lah. Jadi kembali kitanya saja bagaimana kita memberi manfaat. Kenapa? Karena kan teknologi juga kapan membuat kita terjerumus kan gitu. Betul. Iya. Ambil positifnya atau mengikuti yang positif aja. Iya, ambil positif. Tapi Bu Ana pernah nggak membayangkan bahwa akan sampai di titik ini, kemudian bisa berkenalan dengan banyak orang, ataupun juga bisa komunikasi melalui email tanpa pernah mengetahui bagaimana mukanya ataupun juga bagaimana fisiknya gitu, Ibu? Pernah membayangkan? Sejak Unismu mengirimkan saya ke IAIUM itu, kan saya mata kuliah yang paling saya benci itu bahasa Inggris. Pada saat itu? Pada saat itu, ya. Tapi saya nggak bisa selesai di Master of Accounting kalau nggak IELTS saya 6 gitu. Maksudnya saya nggak bisa masuk di kelas kalau saya nggak IELTS 6. Jadi memang saya fighting belajar bahasa Inggris sedahsyat mungkin. Kenapa? Karena saya nggak mau pulang di Makassar nggak bawa ijazah gitu. Jadi belajarnya pada saat di sana juga? Iya, sebelum berangkat saya preparationsnya gitu. Iya, jadi kalau saya tidak bisa berbahasa Inggris, so saya pulang gagal gitu. Kenapa? Karena fully in English, presentation, writing, tesis semua in English. Listening, ketika menjelaskan gitu ya. Iya, betul. Semuanya pakai bahasa Inggris sehingga ya dari situlah awalnya, dan memang saya senang untuk bergaul karena waktu saya S1 saya aktivis organisasi gitu. Jadi itulah mungkin menjadi modal saya bisa bergaul sama teman-teman gitu. Lebih mudah terbuka juga mungkin untuk berinteraksi. Betul. Berarti bukan introvert ya Ibu Ana? Ada kali ya certain part ya. Mungkin momen-momen tertentu. Betul, ada betul. Oke, sih. Oke, kalaupun tadi Ibu Ana sudah menyampaikan gitu ya, peluang-peluang seperti apa saja, kemudian bagaimana ceritanya FEB Unismu Makassar ini sudah bisa menjalin kerjasama hubungan dengan teman-teman di luar sana ataupun juga menjadi bagian warga negara asing gitu ya Bu. Tadi ada beberapa negara yang sudah disebut Ibu Ana. Lantas ada tantangan nggak yang Ibu temukan untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unismu Makassar? Oke, tantangan sih kan kita kadang beda jam ya. Jadi kalau saya WhatsApp temen yang di Bahrain contohnya, itu kan dia kalau bawa materi kita di sini jam 8 gitu. Di sana kan subuh. Maksudnya belum pagi gitu, jadi dia harus bangun. Iya, dia harus bangun jam 1 malam kan untuk Zoom meeting gitu dengan kita. Ataukah kami di sini udah sore, di sana baru pagi gitu. Itu sih tantangannya karena kita beda 5 sampai 7 jam. Tapi kalau teman-teman yang even Kuala Lumpur juga kan kita memang sama jam ya Makassar, tetapi waktu-waktu certain, karena kalau di sana tuh waktu sholat subuh itu di jam 6 pagi. Kita kan di sini jam 5 ya kurang lebih gitu. Jadi untuk menyesuaikan time-nya itu juga butuh konsultasi yang baik gitu. Komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu, dan orang-orang luar negeri kan kalau kita komunikasi must be in English gitu. Iya, itu pun WhatsApp. Iya, semuanya harus in English gitu. Saya tidak tahu bahasa Arab. Maksudnya ya bahasa Arab just little gitu ya. Jadi kalau berteman dengan teman-teman dari Timur Tengah
sometimes please speak in English gitu. Okay. I'm a little bit just sedikit saja saya tahu bahasa Arab gitu. Okay. Tapi insya Allah mungkin saya habis ini saya belajar lah bahasa Arab. Masya Allah. Oke, ya karena tadi Ibu Ana sudah mungkin memotivasi sedikit banyaknya kita nih ya, nge-push dirinya untuk bisa kemudian punya nilai IELTS di angka berapa nih Bu? Alhamdulillah kemarin saya sampai 7,5 waktu di master. Sekarang kan saya dulu di kampus ngurusin banyak ini, jadi kayaknya. Tapi itu butuh waktu berapa lama Ibu? Oh itu lama itu, saya 1 tahun lebih gitu, saya fokus sebelum masuk di kelas. Makanya saya lama menyelesaikan master, karena saya ngambil English preparationnya dulu. Gitu. Nah untuk mengatasi hambatan-hambatan yang kemudian hadir Ibu, baik tadi mungkin dari segi bahasa harus speak English, bukan not Arabic. Kemudian dari segi atau juga cara mengatasi ketidaksamaan budaya, budaya, ataupun juga mungkin gaptek nih Bu ya. mungkin beberapa orang ya, kita tidak sebut semuanya, mungkin mengatasinya bagaimana kalau misalnya ada yang paham tentang teknologi ataupun masih kurang paham nih Bu. Kalau teman-teman luar negeri semua pada paham itu teknologi itu ya, iya nggak ada. Nomor satunya mereka itu udah menjadi melek teknologi. Betul sekarang. Jadi malah mohon maaf ya kalau sekiranya mereka kita invite ke Makassar gitu. Maaf ya kan bandara kita kan masih still going on untuk memperbaiki struktur-strukturnya gitu. So saya harus menjelaskan bahwa ini masih perbaikan, progress gitu. Karena kalau kami datang ke negaranya semuanya clean, semuanya cepet gitu, nggak seribet lah yang ini gitu. Karena kita masih on progress. Oke. Gitu. Jadi sekali lagi, bagaimana mengatasinya adalah dengan komunikasi. Iya betul, betul. Karena kalau nggak komunikasi takutnya nanti ada feeling nggak bagus gitu. Feeling guilty gitu iya, ya. aku datang ke sini kayak ini. Tapi alhamdulillah kalau di Makassar saya selalu katakan di sini adalah surganya makanan. So kamu nggak bisa lapar di kota Makassar. Jadi mereka happy lah. Ya teman-teman dari Malaysia, Singapura kalau dia ke Makassar itu sangat suka sekali. Bahkan dia mau datang lagi kedua, ketiga untuk membawa keluarganya gitu. Kenapa? Karena makanannya enak gitu ya. Tastinya juga dia seneng gitu. Maksudnya sesuai selera. Seleranya masuk. Terima kasih Bu Ana sudah membantu pelaku UMKM ataupun juga pelaku usaha. Iya betul. Dan juga membantu pemerintah. Iya itu kan meningkatkan PAD. Fakultas Ekonomi kan itu. Oke, jadi kalau strateginya Ibu Ana ini selaku wakil dekan 1 gitu ya, untuk kemudian tadi pastinya sudah kita sampaikan peluang-peluang apa saja yang bisa dihadirkan ataupun juga memperdalam nih hubungan dengan teman-teman di internasional lainnya nih Bu. Bagaimana strategi yang dihadirkan? Oke, jadi strategi yang pertama yang sering mungkin kita diskusikan mulai dari tadi kita ngobrol, yang pertama adalah saya dulu yang harus punya banyak teman. Nah, kenapa? Karena kalau saya tidak punya banyak teman, bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan banyak orang? Itulah kenapa saya jauh-jauh merantau untuk mengambil S3, walaupun saya seorang istri dan seorang ibu gitu ya. Yang kedua adalah setelah saya berteman dengan orang luar negeri gitu, saya tidak hanya sekedar berkenalan, hai, kenal, tidak. Saya memang sama tidur. Maksudnya kalau dia perempuan ya, maksud saya ke kosnya, dia ke kosan saya, kita masak sama-sama gitu. Sehingga kan itu terjalin hubungan yang sangat erat. Jadi tidak hanya sekedar pendekatan emosional. Iya, so WhatsApp, hai, salam, that's it, enggak. Kalau saya ya selama saya di Kuala Lumpur gitu, itulah kenapa saya ikut-ikut kegiatan-kegiatan. Itu foto yang tadi tampilkan ternyata itu aja yang berulang, itu sedikit dari yang banyak. Gitu. Karena staff yang kirim tadi malam. Benar, harusnya saya minta langsung ke Iwana ya. Iya, jadi saya senang itu memang tidur bareng mereka, maksudnya dalam artian ini saya saya tinggal di asrama. Teman saya itu orang Mesir, kan kita ada 3 bilik, ada 3 ruangan, 1 orang Bangladesh, dan itu anak S1, saya S3. Tapi dia harus memahami saya bahwa saya itu kalau S3 kan ini ya banyak riset, saya harus baca jurnal banyak. Jadi kalau saya datang ke kamar saya, mereka itu tidak ribut. Karena dia tahu bahwa saya ini mahasiswa PhD student yang harus baca jurnal yang banyak. Nah, jadi kalau saya tidak selamanya di kamar itu ya. Tapi ada kamar saya di sana. Dan saya memilih itu. Saya nggak mau yang ada orang Indonesianya. Kenapa? Karena kalau ada orang Indonesianya, saya pakai bahasa Indonesia. Terus gosip juga Bu? Tidak, maksudnya bondingnya sama mereka gitu ya. Kan kalau dia selesai dia pulang ke negaranya kan pasti cari saya gitu. Dan kalau saya ke sana bawa oleh-oleh khas Makassar, perlihatkan lagi ini loh kacangnya kita dari Makassar. Ya, Indomie Coto Makassar. Saya perlihatkan dan mereka sangat senang gitu.
gitu. Oke, jadi kuncinya adalah bagaimana pendekatan emosional yang dibangun. Betul. Ya, kuncinya Ibu tadi Iya, ya. itu. Terus pasti ada langkah-langkah lah yang kemudian sesuai dengan kebijakan kampus juga Betul, yang betul. dihadirkan. Itu kan under SOP ya, gitu. Oke, kuncinya ada pada wakil dekannya, teman-teman. Oke, ini pertanyaan penting juga Ibu. Iya, Izin baik. dari kacamata Ibu, bagaimana Ibu melihat posisi perguruan tinggi Muhammadiyah di Indonesia dalam percaturan global? Oke, aduh, alhamdulillah Agak susah Muhammadiyah. Enggak susah. Kenapa? Karena Muhammadiyah memang sudah mancanegara. Oke, Jadi alhamdulillah. Muhammadiyah itu sudah ada di Australia. Di sana ada Muhammadiyah College gitu di Australia. Dan satu ada di kampus Malaysia, UMAM, University Muhammadiyah Malaysia, namanya UMAM. Tapi agak jauh sih dari Kuala Lumpur, itu sekitar 7 jam. Dia daerah Penang gitu. Dekat-dekat dari Thailand, Thailand Selatan. Ada. Jadi artinya Muhammadiyah emang udah kita go internasional dan sangat, kita ada namanya pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah. Itu semua negara ada PCIM. Iya, ada di Spanyol, ada di Belanda, ada semua negara ada PCIM-nya. Jadi mahasiswa yang kader Muhammadiyah yang tinggal di sana membuatlah itu PCIM namanya, pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah. Jadi kami enak gitu. Kalau saya pergi ke Taiwan ada PCIM. Kalau saya pergi ke mana ya, ke negara-negara yang non muslimnya kurang, itu ada PCIM gitu, kayak Spanyol, Belanda, UK gitu ada. Di UK pun ada cabang-cabang kecilnya lagi gitu. Iya, jadi Muhammadiyah itu memang sudah dari dulu gitu, memang go internasional. Berarti saya koreksi Ibu, mohon izin, yang susahnya tadi adalah ketika Vio tidak mengetahui informasi tersebut. Oke, Ibu Ana, kita mau dengar pesan apa yang Ibu ingin sampaikan kepada para mahasiswa ataupun juga teman-teman semua yang kemudian belum memanfaatkan era digital ini, ya, teknologi untuk memperluas wawasan mereka. Betul. Silakan Ibu. Ini untuk mahasiswa kali ya, secara overall, tidak hanya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tetapi semua mahasiswa yang ada di Makassar atau di luar Makassar, Sulawesi Selatan dan Indonesia lah pada umumnya. Jadi teknologi itu sehari di WhatsApp kita tuh nggak pernah tidak ada informasi di grup WhatsApp itu. Tetapi hal yang terpenting adalah apakah informasi itu kita baca apa tidak gitu. Kalau kita belajar dari bukunya Buya Hamka, kalau kita lihat film-filmnya Buya Hamka itu, bagaimana informasi itu bisa sampai dari satu daerah ke satu daerah yang lain gitu. Newspaper itu, koran itu lama baru nyampe di Kabupaten A, Kabupaten B gitu. Tetapi sekarang itu hitungan menit gitu, udah masuk di, kita buka YouTube ada gitu. Mau tahu negara Qatar ada, insya Allah nanti saya bulan depan mau ke Qatar gitu. Jadi sebelum saya ke Qatar saya sudah tahu tuh, oh makanan enak di Qatar begini, makan ini. Kenapa? Karena just open YouTube, banyak apa ya Sudah namanya? banyak YouTuber ya, konten kreator memperlihatkan, oh ini loh Qatar gitu, oh safety place gitu kan. Udah, jadi kita itu memang gampang lah hidup sekarang, tetapi dengan kegampangan inilah ya itu saya bilang Allah is enough. Oke, this one is wrong, leave it. This one is correct, go for it. Gitu. Setuju. Iya. Masya Allah. Ini dapat insight banyak ini hari ini ya. Sebagai penutup, izin Ibu Ana. Itu closing statement. Masih mau panjang Ibu? Thanks. Izin Ibu, Satu hal yang paling ingin Ibu capai selama menjabat sebagai wakil dekan 1 capaian di level 1. Yang sangat ingin Ibu capai selama menjabat sebagai wakil dekan 1. Baik untuk personal ataupun juga untuk Fakultas Ekonomi Bisnis Unismu Makassar. Alhamdulillah kan waktu kami belum di 2023 itu 2024 ya. Itu kami baru dapat 4 unggul di fakultas kami. Sebelumnya nggak ada. Jadi waktu periode pertama saya sebagai wakil dekan, capaian saya adalah bagaimana semua prodi itu unggul. Dan alhamdulillah 4 sudah unggul, mau prodi lama maupun prodi baru, alhamdulillah unggul gitu. Nah untuk periode 2 saya ini semoga 5-5-nya sudah unggul. Dan berharap ada 3 atau 2 itu akreditasi internasional. Itu secara institusi. Nah secara pribadi saya berharap bahwa hubungan internasional dengan teman-teman itu semakin banyak. Dan yang kedua juga adalah mahasiswa saya ini lebih open minded lah. Jangan memang secara registrasi dia sebagai mahasiswa Unismu,
tetapi secara pemikiran itu dia di sana gitu Betul, loh. betul. Tidak hanya di luar negeri tapi nasional gitu levelnya. Dia bisa kuliah di sana, bisa juga kuliah di luar negeri walaupun secara registrasi adalah dia mahasiswa Unism Makassar. Ya, jadi itu secara pribadi dan secara institusi. Jadi punya harapannya semua mahasiswa Unism Makassar, bukan hanya Fakultas Ekonomi Iya, Bisnis ya betul, Ibu, iya. punya awareness gitu. Iya ya. betul. Kenapa? Karena saya di semua fakultas ada beberapa yang seperti teknik, pendidikan agama Islam, pendidikan keguruan, FKIK, itu saya ngajar kewirausahaan. Jadi mahasiswa yang saya ajar kewirausahaan dan alhamdulillah sudah banyak yang sudah berhasil gitu. Maksudnya awalnya pusing gitu bagaimana untuk mendapatkan tambahan biaya untuk beli top up-nya atau beli makannya atau bayar SPP-nya, dan alhamdulillah dengan kita mengajar kewirausahaan, memahami ilmunya dan ada yang memang bersemangat, dia tidak minta lagi ke orang tuanya untuk bayar SPP. Itu ending kita mengajar kewirausahaan gitu. Karena saya ngajarnya di kebidanan, saya ngajarnya di fakultas teknik gitu. Jadi membukalah cakrawala berpikir bahwa everything will be easy in this era. Tetapi bagaimana kita lah mengambil opportunity itu gitu. Jadi poin-poinnya adalah mari kita bermental kaya. Kaya itu kan bukan berbicara uang saja, tetapi anything gitu Ibu. Terima kasih Bu Ana. Ini jadi dapat insight ekonominya juga ya. Oh, Bu, ya. gitu. Yang paling penting adalah bagaimana kita punya mental kaya dulu Iya, Ibu jangan ya. mental miskin Betul. kita. Jangan ataupun juga jangan mental gratis. Ya, betul. Terima kasih Bu Ana Ya, atas sama-sama. waktunya dan Saya juga mohon insight maaf. positifnya. Energi positifnya ini luar biasa sekali Oh, di sore gitu. hari ini Bu. Saya jadi semangat lagi Bu ya untuk punya aktivitas selanjutnya. Iya. Ibu Iya. sehat sukses selalu. Iya, makasih. Kita doakan juga lancar untuk pendidikannya. Amin, pendidikan amin, S3-nya. amin, amin. Balik-balik nanti podcast lagi ya Bu. Boleh ya? boleh. Berkenan, Nanti- mohon izin Iya, berkenan. boleh. Iya, baik, terima kasih Bu, sehat Iya, sukses sama-sama. selalu. Terima kasih juga buat Tribuners hingga saat ini menyaksikan program Bincang Kampus. Tentunya edisi hari ini luar biasa karena dapat excitednya, dapat ilmunya, dapat insight-insight positifnya pokoknya semuanya. Semoga juga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya Fiona Jadatno mewakili Ibu Ana dan juga tim pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah selesai. Luar biasa Ibu.